Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan sesuatu yang sama, ujian. Namun yang membedakan bukan seberapa berat ujian itu, melainkan bagaimana hati kita menghadapinya. Kadang ujian datang dalam bentuk yang tidak kita duga, bukan dalam bentuk kehilangan besar, tapi dalam hal-hal kecil yang menguji kesabaran. Ada kalanya kita merasa kuat, tapi tiba-tiba satu kejadian kecil membuat hati goyah dan air mata jatuh tanpa sadar. Pernahkah engkau berada dalam posisi itu? Saat semua terasa salah, doa seolah tak didengar, dan langkah terasa berat meski engkau tahu harus terus berjalan. Sahabatku, disitulah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Perjalanan untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya, dan seberapa dalam engkau percaya kepada Allah. Karena hakikatnya, ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa ada zat yang maha mengatur segalanya, dan hanya dengan kembali kepadanya hatimu akan benar-benar tenang. Jadi ketika hidup tiba-tiba terasa sempit, jangan buru-buru mengeluh, jangan tergesa menilai. Mungkin itu bukan hukuman, mungkin itu adalah tanda cinta dari Allah yang ingin mengembalikanmu ke jalan yang benar. Ujian paling berat bukan ketika engkau kehilangan sesuatu, tetapi ketika engkau hampir kehilangan keimanan di dalam dirimu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketahuilah tidak ada satupun ujian yang terjadi tanpa izinnya. Setiap air mata yang jatuh, setiap kesulitan yang menimpa, semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Allah tidak menurunkan ujian untuk menyiksa hambanya. Tidak, sahabatku. Justru ujian adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan ujian, Allah ingin melihat seberapa dalam keimanan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? QS Al-Ankabut 2. Ayat ini adalah pengingat yang sangat lembut, bahwa keimanan bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi pembuktian melalui kesabaran dan keteguhan hati. Sahabatku, ibarat emas yang dibakar di dalam api, semakin tinggi panasnya, semakin murni nilainya. Begitu pula manusia, semakin berat ujian yang ia hadapi, semakin tinggi pula derajat yang Allah siapkan untuknya. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak memahami makna ini. Ketika musibah datang, kita sering berkata, mengapa aku ya Allah? Mengapa harus aku yang diuji? Padahal mungkin Allah memilihmu bukan karena Dia membencimu, tapi karena Dia percaya engkau mampu melewatinya. Dan di balik setiap rasa sakit itu, Allah sedang membersihkan dosa, menghapus kesalahan, dan menyiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Sahabatku, ujian bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda bahwa Allah masih perhatian kepada kita. Karena justru orang yang paling Allah cintai adalah mereka yang paling sering diuji, seperti para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu. Jadi bila engkau hari ini sedang diuji, jangan takut, jangan menyerah. Katakanlah dalam hatimu, ya Allah, aku tahu engkau tidak akan membebaniku di luar batas kemampuanku. Karena hakikat ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menumbuhkan keimanan yang lebih kokoh di dalam dada. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada di titik di mana setiap malam engkau berdoa, menangis dalam sujud, memohon kepada Allah dengan hati yang paling tulus, tapi jawaban itu tak juga datang? Engkau berusaha sabar, engkau terus berdoa, namun hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda perubahan, dan perlahan rasa lelah itu mulai menyelimuti hati. Pertanyaan pun muncul, apakah Allah masih mendengar doaku? Sahabatku, dengarkan ini baik-baik. Allah selalu mendengar setiap doa yang keluar dari hati yang bersih. Tidak ada satupun doa yang terbuang sia-sia. Hanya saja, Allah tidak selalu menjawab sesuai keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan kita. Kadang Allah menunda doa kita bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Dia ingin kita lebih dekat kepadanya. Karena kalau semua doa langsung dikabulkan, mungkin kita akan berhenti berdoa, berhenti menangis, dan berhenti merendahkan diri di hadapannya. Bayangkanlah, seorang anak kecil yang terus meminta sesuatu kepada ayahnya. Si ayah tahu bahwa yang diminta itu belum saatnya diberikan, karena bisa membahayakan sang anak. Begitulah Allah kepada kita. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Sahabatku, di saat doa belum dijawab bukan berarti Allah diam. Mungkin Dia sedang berkata, anakku, bersabarlah. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Ujian ini bukan tentang menunggu jawaban, tetapi tentang belajar percaya. Percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah,
meski kadang tak sejalan dengan keinginan manusia. Jadi ketika engkau merasa lelah berdoa tanpa jawaban, jangan berhenti, teruslah berdoa. Karena bisa jadi, doa yang tak dijawab hari ini adalah penyelamatmu di akhirat nanti. Allah tidak pernah lalai sahabatku. Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat ketika hatimu benar-benar siap menerima jawaban itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa seolah seluruh jalan hidupmu tertutup, rezeki seakan menjauh, usaha tak kunjung berhasil, dan setiap langkah terasa berat, seakan dunia ini tidak berpihak kepadamu? Dalam keadaan seperti itu, banyak hati yang mulai rapuh, mulai bertanya, mengapa semua terasa sulit? Padahal aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku bahkan sudah berbuat baik semampuku. Namun sahabatku, ketahuilah bahwa kesempitan hidup bukanlah tanda Allah murka. Seringkali, justru itu adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali mendekat kepadanya. Karena terkadang ketika hidup terlalu lapang, manusia mudah lupa siapa yang memberi kelapangan itu. Namun ketika semua terasa sempit, barulah hati sadar bahwa hanya kepada Allah tempat bersandar. Bayangkan seseorang yang berjalan jauh dari rumahnya. Ia menikmati jalan, menikmati pemandangan hingga lupa arah pulang. Maka Allah pun menurunkan gelap di sekitarnya, agar ia berhenti sejenak dan mencari cahaya untuk pulang. Begitulah makna dari kesempitan hidup. Cara Allah memanggilmu untuk kembali. Sahabatku, jangan pandang sempitnya hidup ini sebagai beban, tetapi lihatlah sebagai tanda cinta. Karena bisa jadi, di balik rezeki yang tertunda ada dosa yang sedang dihapus. Di balik kesedihan yang panjang, ada hati yang sedang dibersihkan. Dan di balik tangisan malam, ada doa yang sedang dinaikkan ke langit tertinggi. Maka bersabarlah dan katakan dalam hatimu, ya Allah, mungkin aku tak mengerti rencanamu sekarang, tapi aku percaya Engkau tak akan salah menulis takdirku. Sebab tidak ada kesempitan yang kekal dan tidak ada penderitaan yang abadi. Yang abadi hanyalah kasih sayang Allah bagi mereka yang tetap sabar dan yakin di tengah kesulitan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu ujian yang jauh lebih berat daripada kehilangan harta, lebih menyakitkan dari kegagalan, dan lebih menyesakkan dari kesepian. Itulah ujian ketika iman mulai goyah. Kadang ujian ini datang perlahan, tanpa kita sadari. Kita masih sholat tapi hati terasa hampir. Kita masih berdoa tapi tak lagi khusyuk. Kita masih berbuat baik tapi mulai bertanya, untuk apa semua ini? Inilah ujian yang paling halus, ujian hati dan keimanan. Bukan karena kita berhenti beribadah, tetapi karena hati kita mulai menjauh dari makna ibadah itu sendiri. Sahabatku, setan tidak selalu datang dengan godaan besar. Ia datang dengan bisikan lembut, membuatmu ragu, lelah, dan kehilangan semangat. Hingga suatu hari engkau merasa bahwa semuanya sia-sia. Namun ketahuilah, selama engkau masih mau beristighfar, selama engkau masih mau meneteskan air mata di hadapan Allah, maka engkau belum kalah. Allah tidak menilai dari seberapa sering engkau jatuh, tapi dari seberapa sering engkau bangkit dan kembali kepadanya. Karena ujian iman bukan tentang seberapa kuat engkau berdiri, melainkan seberapa besar keinginanmu untuk tetap bersama Allah, meski dalam keadaan lemah sekalipun. Sahabatku, iman itu seperti api kecil dalam dada. Kadang nyalanya besar, kadang meredup. Namun jangan biarkan ia padam. Siram dengan zikir, jaga dengan doa, dan lindungi dengan sabar. Karena begitu iman itu padam, hidup akan kehilangan arah. Kita akan merasa hampa di tengah keramaian dan gelap di tengah cahaya dunia. Maka ketika imanmu diuji, jangan lari, jangan menyerah. Justru saat itulah Allah sedang mengajarkanmu bagaimana caranya mencintainya tanpa syarat. Ujian iman adalah pintu menuju kedewasaan spiritual. Dan barang siapa melewatinya dengan sabar, Allah akan gantikan kelemahan itu dengan keteguhan, kesedihan dengan ketenangan, dan keraguan dengan cahaya keimanan yang lebih dalam. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali ketika ujian datang kita hanya melihat sisi pahitnya. Kita merasa hidup tidak adil, takdir terasa berat, dan hati pun mulai bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Namun, di balik setiap kesulitan, ada hikmah besar yang Allah sembunyikan. Kadang Allah menutup satu pintu, agar kita sadar betapa banyak pintu lain yang belum kita syukuri. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, agar kita belajar mencintai Dia lebih dari segalanya. Sahabatku, ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Layaknya batu kasar yang digosok hingga menjadi permata, manusia juga diuji agar hatinya menjadi lebih lembut dan bercahaya.
Dari sakit kita belajar kuat. Dari kehilangan kita belajar ikhlas. Dari kegagalan kita belajar rendah hati. Dan dari kesedihan kita belajar betapa berharganya kebahagiaan yang sederhana. Allah tidak pernah menciptakan ujian tanpa maksud. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sesak di dada, semua itu adalah bagian dari pendidikan jiwa yang Allah berikan, agar kita menjadi hamba yang lebih sabar, lebih bijak dan lebih dekat kepadanya. Ingatlah sahabatku, ujian itu seperti hujan. Kadang datang dengan deras, kadang hanya rintik kecil. Tapi keduanya membawa kehidupan baru setelahnya. Maka jangan benci hujan yang turun, karena di baliknya Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Bisa jadi ujian hari ini adalah jalan agar engkau lebih mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Sebab yang paling indah dari ujian bukanlah saat ia berakhir, tapi saat kita menyadari bahwa semua yang terjadi selalu membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap ujian pada akhirnya akan berakhir. Setiap air mata akan kering, dan setiap luka akan sembuh dengan izin Allah. Namun yang paling penting bukan seberapa berat ujian yang kau lalui, melainkan seberapa tenang hatimu saat menjalaninya. Karena ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hati yang tetap yakin meski di tengah badai. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Qus, Ar-Ra'd 28. Sahabatku, ujian paling berat dalam hidup bukanlah kehilangan harta, bukan pula kehilangan orang yang kita cintai, tetapi saat hati kita kehilangan Allah, saat kita tak lagi merasa dekat dengannya, tak lagi menikmati sujud dan tak lagi merasakan nikmatnya doa. Namun kabar baiknya adalah Allah tak pernah benar-benar jauh. Kita yang sering pergi tapi Dia selalu menunggu. Kita yang sering lupa tapi Dia tak pernah berhenti menjaga. Maka saat hidup terasa berat, kembalilah kepadanya dengan hati yang tenang. Ucapkan dalam lirik doa, Ya Allah, Engkau tahu aku lemah tapi aku tak ingin menyerah. Karena selama Engkau masih mau kembali, selama Engkau masih memanggil namanya, maka Engkau tidak akan pernah sendirian. Sahabatku, setelah semua yang telah kau lalui, tangis, sabar dan doa, ketahuilah bahwa setiap langkahmu telah dicatat sebagai bukti cinta dan perjuangan. Dan ketika saatnya tiba, Allah sendiri yang akan mengganti setiap kesedihan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai pada tujuan, tetapi siapa yang tetap istiqamah di jalan Allah. Meski langkahnya tertatih dan matanya basah, maka biarlah dunia berputar, biarlah ujian datang silih berganti, selama hatimu tetap bergantung pada Allah, engkau akan selalu menemukan ketenangan. Karena pada akhirnya semua jalan akan berujung pada satu titik, kembali kepada Allah, dengan hati yang bersih, tenang dan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.